Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, hari ini kaum muslimin jutaan bahkan miliaran manusia yang ada di muka bumi ini, semuanya itu mengumandangkan takbir, takbir, takbir. Setelahnya mereka berjuang, setelah mereka berjihad, setelah mereka berjuang dengan tilawahnya, berjuang dengan taubatnya, berjuang dengan istighfarnya, berjuang dengan taubatnya, berjuang dengan infaknya, berjuang dengan tarawihnya, berjuang dengan qiyamul lailnya, berjuang dengan itikadnya, berjuang dengan semua amal-amal saleh bulan Ramadan ini. Hari ini kita semuanya Idun merayakan kata Allah. Idun kembali kepada fitrah. Idun merayakan kemenangan setelahnya kita berjuang, bertempur, berjuang dengan amal-amal yang luar biasa ini. Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, di ujung dari Ramadan ini, di awal dari Syawal ini ya Allah, terima ya Allah siam kami. Terimalah saum kami ya Allah. Terimalah qiyamul lail kami ya Allah. Terimalah itikaf kami ya Allah. Terimalah ya Allah satu ayat, dua ayat, satu juz, dua juz Al-Quran yang kami baca. Terimalah ya Allah qiyam kami. Terimalah ya Allah siam kami. Terimalah ya Allah amalan-amalan kami yang kami lakukan selama Ramadan ini ya Allah. Taqabbal minna siyamana wa ruku'ina wa sujudina wa zakatina. Infak kami, pengorbanan kami, perjuangan kami dan seluruh panitia yang hadir di sini dan kaum muslimin semua ya Allah. Satu ayat, dua ayat. Taqabbal minna ya Karim. Taqabbal minna ya Karim. Taqabbal minna ya Karim. Karena kami tidak tahu Ramadan berikutnya akankah hadir kita semua yang hadir di sini. Berapa banyak sahabat kita, pengurus di Nurul Masjid ini, beberapa hari yang lalu masih bersama kita. Di awal Ramadan masih bersama kita. Hari ini karya-karya seorang almarhum ini tuwfiya meninggalkan kita. Ya Allah, kami tidak tahu di Ramadan depan dan depan akankah kita akan bersamanya. Kami tidak tahu di Ramadan yang akan datang apakah Ramadan akan bersama kita. Ya Allah, seandainya ini Ramadan terakhir ya Allah, maka terimalah Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling terindah dalam kehidupan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Ada salah satu potret yang ingin khatib angkat yang terjadi 1400 tahun yang lalu. Ketika Rasul SAW berdiri di atas mimbarnya di Masjid Madinah Al-Munawwarah, Rasul SAW mengatakan, sayati ahlul jannah, akan datang di surga. Sayati ahlul jannah, akan datang di surga. Sahabat yang di depan mengatakan, jangan-jangan Ali, jangan-jangan Umar, jangan-jangan Khalid,
Khalid, jangan-jangan sahabat-sahabat yang lainnya. Ternyata yang datang adalah orang yang tidak dikenal. Orang biasa, tidak dikenal. Hari besoknya, Rasul mengatakan, sayati ahlul jannah, akan datang ahli surga ke hadapan kita semuanya. Sahabat sama, jangan-jangan Ali, Umar, Uthman, Ali, Umar, Uthman, dan sekitar sahabat yang lainnya. Ternyata bukan. Di hari yang ketiga, sayati ahlul jannah, akan datang penghuni surga. Akan datang penghuni surga. Ternyata orang yang sama. Bukan orang yang dikenal di kalangan para sahabatnya. Ayyu amalin. Seorang sahabat namanya Amr ibnu As. Ada yang mengatakan Amr ibnu As, ada yang mengatakan Ibnu Umar. Siapa orang itu? Di mana rumahnya? Di blok apa? Di kampung apa? Di daerah apa? Dia ingin mengejar orang tersebut. Seorang Ibnu Umar, ahli hadis, bapaknya Umar ibn Khattab. Kalau seandainya Amr bin As dia adalah gubernur yang ada di Mesir, orang soleh yang dijamin surga. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, apa yang terjadi? Dikejar gitu orang, dicari di mana rumah, di mana alamat dan alamatnya. Begitu ketemu dan ketemu, idzanli, izinkan wahai Tuhan, saya itu berantem dengan orang tua saya, dan saya berjanji tidak akan datang ke rumah orang tua saya sebelum 3 hari ini. Bolehkah saya mampir? Bolehkah saya tidur di rumah Tuhan? Boleh, silakan, tidurlah. Dicari, minta izin, tidur selama sekian hari. Tidur di rumah orang yang tadi itu, yang tidak dikenal. Siapa orang ini? Tapi seorang sahabat ini ingin tahu. Pada maghribnya apa yang diamalkan? Pada isyanya apa yang diamalkan? Jam 12 apa yang diamalkan? Jam 1 apa yang diamalkan? Sampai subuh begadang seorang sahabat ini. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh. Umumnya orang tidak ada yang aneh. Hari yang kedua, izin juga saya nginap yang hari yang kedua. Di malam punya juga yang kedua, pada maghrib, pada isya diperhatiin. Jam 10, 11, 12, terus sampai jam 1, jam 2, sampai subuh tidak ada yang aneh. Dia ingin tahu amalan apa yang menjadikan sang baginda Rasul mengatakan, sayati ahlul jannah, sayati ahlul jannah, akan datang ahli surga, akan datang ahli surga. Orangnya nggak dikenal. Dari mulai awal malam sampai menjelang subuh diperhatiin tidak ada yang aneh. Di malam yang ketiga, dia ingin amalan apa kira-kira yang menjadikan orang ini dikatakan ahlul jannah, ahlul jannah. Amalan apa kira-kira? Dari mulai pada isya sampai subuh lagi dia pura-pura tidur, nongkrongin. Itu orang amalannya apa kira-kira? Saking inginnya amalan apa? Padahal orang ini profesor, doktor, ngaji bersama Rasul, bersahabat sama Rasul, sekian ratus hadis yang diriwayatkan darinya, bapaknya khalifah. Para ulama menjelaskan amalan yang persis sebagaimana Rasul itu adalah Ibnu Umar. Sudah luar biasa amalannya. Rujukan para sahabat, tapi masih ingin mencari. Seandainya ada jalan yang ke surga lewat orang itu, sekalipun orang itu di bawah pendidikannya, tidak dikenal bersama Rasul, tapi Rasul mengatakan ahlul jannah. Ada apa? Malam ketiga, daripada isya sampai subuh diperhatiin, nggak ada yang aneh. Pamitlah pada subuh, saya pamit. Wahai Tuhan, sebetulnya saya datang ke sini itu, pertama, sebetulnya saya tidak minta izin, tidak apa-apa saya dengan orang tua saya. Saya hanya pengen tahu, Rasul mengatakan engkau itu calon ahli surga. Amalan apa? Enggak. Apa yang dilihat itu amalan saya? Amalan apa? Kalau memang jalan ke surga itu ada di jalanmu, ajarkan kepadaku, kasih tahu kepadaku. Dan saya pengen. Lihat jemaah sekalian, ketawaduan para sahabat. Ketawaduan para sahabat seperti itu. Mau belajar kepada orang yang orang tersebut soleh. Secara pribadiannya. Soleh secara pribadiannya. Apa kurangnya dengan ilmu Ibnu Umar?
berguru kepada orang pelosok sana yang tidak ngaji, tidak bersama-sama Rasul, tapi ada amalan, satu hadis, satu ayat, satu pemahaman, dia bumikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampaikan kepada kami, amalan apa? Ternyata apa? Tidak, itulah yang kau lihat. Ya udah, kalau kayak gitu, sekali lagi, amalan apa? Karena saya perhatikan tidak ada yang aneh. Baik, saya akan sampaikan satu amalan. Jemaah sekalian yang Allah muliakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian Allah muliakan. Kalau memang itu harus saya sampaikan, amalan yang bikin saya terbiasa dengan amalan ini. Amalan ini adalah saya itu ketika menjelang tidur, saking yakinnya bahwa tidak ada jaminan usia kita itu besok akan hidup lagi. Tidak ada jaminan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidak ada jaminan nafas kita akan sampai besok. Nafas bisa sampai minggu depan. Tidak ada jaminan sampai bulan depan. Maka saya itu menjelang tidur menjerit kepada Allah, ya Allah, maafkanlah orang-orang yang sudah menzalimi saya. Ya Allah, maafkan istri saya. Ya Allah, maafkan anak-anak saya. Ya Allah, maafkan teman-teman saya. Maafkan ya Allah kepada orang-orang yang menzalimi saya. Ibnu Umar mengatakan, hadza huwa wa hadza huwa wa hadza huwa. Ini yang menjadikan Rasul mengatakan, sayati ahlul jannah, akan datang ahli surga. Amalan hati, jamaah sekalian. Amalan hati. Tidak ada dendam, tidak ada dendam, tidak ada marah, tidak ada balas dendam, tidak menyimpan rasa kebencian kepada kaum muslimin, apalagi kepada orang yang terdekat, kepada istrinya apalagi, kepada suaminya apalagi, kepada anaknya apalagi, kepada orang tuanya apalagi. Kata Ibnu Umar, hadza huwa wa hadza huwa. Ini yang menjadikan Rasul mengatakan, sayati ahlul jannah, akan datang ahli surga. Ternyata apa? Hatinya dia bersih. Tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada hasud, tidak ada kezaliman. Yang ada adalah Allahumma afi amman zalamani, Allahumma afi amman zalamani. Berat memaafkan itu, tapi dia bisa bangkit. Dia tidak mau terpuruk dengan rasa dendam, benci dan lain sebagainya. Ya Allah, maafkan orang-orang tadi itu. Maafkan ya Allah. Berapa banyak para ayah, para suami ke istrinya sekian puluh tahun tidak mau memaafkannya. Dalam rumah tangga selama sekian puluh tahun para ibu berat untuk memaafkan suaminya. Berapa banyak para anak dan anak selama sekian puluh tahun berat memaafkan orang tuanya. Berapa banyak di antara kita adik kepada kakak, kakak kepada adik, tetangga ke tetangga, sekian puluh tahun. Urusan hati terjemaah yang Allah muliakan. Urusan hati. Ibnu Umar mengatakan cukup. Inilah yang menjadikan sang baginda Rasul mengatakan, sayati ahlul jannah. Sayati ahlul jannah, akan datang ahli surga. Dia amalkan seperti itu. Karena apa? Karena saking tidak ada jaminan besok akan hidup dan tidaknya. Apa jadinya jemaah sekalian yang Allah muliakan? Seandainya saya meninggal di malam hari, belum sempat saya melepaskan dengan istri. Sementara kekhilafan dan kealfaan saya dan istri, hablum minan nas, begitu banyak sekali. Seandainya saya tidur, besok tidak bangun lagi. Ada orang zaman sekarang ke toilet, terpresek meninggal dunia. Ada orang sekarang lagi bawa mobil, pecah pembuluh darah. Ada orang naik pesawat tenggelam.
Ada orang sekarang itu tidur tidak bangun lagi. Ada orang sekarang ini berjalan, petani di kebun tidak bangun lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau seandainya wafatnya itu meninggalkan kita mendadak? Betah sementara urusan kita dengan istri ada permasalahan yang belum selesai, dengan anak punya permasalahan yang belum selesai, dengan tetangga punya permasalahan hablum minan nas yang belum selesai. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man kanat madlimatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm." Barang siapa yang ada kezaliman dalam dirinya, falyatahallalhu al-yawm, maka kata Rasul, hari ini saling ikhlas mengikhlaskan. Hari ini saling memaafkan. Kapan itu? Hari ini. Qabla ayati, sebelum nanti harta bayar tak berlaku. Saya maafkan nggak berlaku di yaumul kiamah. Yang ada adalah ketika orang ada hablum minan nas yang belum beres, maka yang terjadi adalah pertanggungjawaban nanti di yaumul kiamah. Ada orang soleh, bangga dengan tahajudnya akan dibayarkan kepada orang yang terzolimi. Ada orang bangga dengan umrohnya, dengan hajinya, dengan saumnya, dengan jihadnya, dengan itikafnya. Dia bayarkan amal soleh itu kepada orang-orang yang sempat terzolimi dengan sikap kita, mulut kita, dan kebijakan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, ketika amalan-amalan tadi itu kita laksanakan, tidak menghinakan, tidak merendahkan, tidak menghinakan, tidak saling hasud, tidak saling menengi, tidak saling membelakangi, maka yang terjadi adalah personality itu akan terbentuk nanti. Ukhuwah al-Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah akan terbentuk kapan? Ketika yang pertama, tidak saling menzolimi di antara mereka. Ada banyak hadis yang menjelaskan hal itu. Ukhuwah akan terbentuk manakala masing-masing di antara kita mencari kesalahan-kesalahan orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, ukhuwah akan terbentuk ketika di antara kita tidak saling hina dan merendahkan sesama kaum muslimin. Ukhuwah akan terbentuk ketika yang terjadi adalah masing-masing di antara kita care dan peduli kepada orang sekitarnya. Ukhuwah akan terbentuk ketika di antara kita semuanya mempererat hubungan secara personal antara orang terdekat dan orang-orang di sekitarnya. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, hadis Al-Quran, sirah Nabawiyah begitu banyak menjelaskan bagaimana indahnya orang tersebut ketika bisa menjaga amalan-amalan ukhuwah Islamiyah ini. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan di kultum atau khutbah Idul Fitri ini menjadikan kita ini semua momentum untuk bangun kembali, rajut kembali tali ikatan hablum minan nas yang selama ini sempat ternodai, sempat terurai, sempat putus, sempat luka di antara kita semuanya. Karena ciri orang yang ahlul jannah, kata Rasul, adalah orang tersebut begitu mudah maaf memaafkan, maaf mengikhlaskan, maaf saling care kepada orang lain. Jemaah sekalian, itulah yang bisa khatib sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan memotivasi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan keistiqomahan dan keistiqomahan untuk melanjutkan amal-amal baik selama bulan Ramadan yang sudah kita bangun beberapa bulan ke belakang, beberapa hari minggu ke belakang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, hanya kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan idul kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita diterima oleh Allah. Pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina ya Allah. Di tempat yang sangat luar biasa dan luar biasa ini ya Allah, kami ingin menjerit buat orang-orang yang kami cintai, orang tua kami, ayah bunda kami yang hari ini ada di antara kita yang sudah diwafatkan, ada di antara orang tua kita yang sudah di alam kubur, di alam barzakh. Kami ingin menyampaikan detik saat ini di momen yang sangat berharga ini, Idul Fitri ini ya Allah. Allahumma ighfir li abina wa ummina, abauna wa ummahatuna, ayah kami ya Allah, bunda kami ya Allah,
Yang ini mereka di alam barzah, di alam kuburnya ya Allah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya. Kamu bisa di antara kita menatap wajahnya, tataplah wajah sejenak saja. Kamu bisa di antara kita sejenak, 1 detik saja, tatap wajah ayah kita, bunda kita, almarhumah. Sebutkan nama mereka, tatap, sebutkan. Allahumma firli wali walidayya abi wa ummi, mertua kita, orang tua kita. Tidak ada yang mereka nantikan kecuali doa dari anak kita ini. Rabbi ghfirli abi wa ummi wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Pertemukan kami dengan mereka nanti di surga-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan mereka ya Allah di surga-Mu, dengan almarhumah ya Allah. Sebagaimana Kau kumpulkan hari ini di kehidupan ini bersama keluarga besar kami, jamaah kami, anak-anak kami, kerabat kami dalam kehidupan ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, kumpulkan kami di surga-Mu nanti, Jannatul Firdaus. Pertemukan pula ya Allah kami bersama sang baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami denganmu ya Allah. Denganmu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Sekian khutbah Idul Fitri ini, mudah-mudahan menjadi informasi, nasihat, motivasi buat kita semuanya. Jemaah sekalian, silakan pulang ke rumah atau di sini masing-masing saling bermusafaah sambil menjaga prokesnya, ya, supaya dosa-dosa kita saling berguguran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.